Atas nama Keuskupan Manokwari Sorong, saya mengaturkan kepada Bapak Pastor Paroki, Bapak Ketua Dewan Paroki dan seluruh jajarannya serta umat Allah di Paroki Santo Yosef Senopi, Profisiat dan salam bahagia karena pada hari ini tanggal 30 Agustus gereja baru di Senopi diberkati. Gereja baru ini menandai perjalanan 75 tahun Paroki Santo Yosef Senopi dengan kehadiran kekatolikan sejak 16 Maret tahun 1949. Semenjak kehadiran gereja Katolik di sini, di wilayah etnis yang disebut Karon, telah berkembang dengan pesat, bukan hanya pengajaran pewartaan Injil, katekese dan doktrin gereja Katolik, tapi pembukaan sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar, sebagai cikal bakal dan awal mula pembentukan sumber daya manusia yang handal dari dasarnya. Juga disertai oleh pelayanan kesehatan dari suster-suster Serikat Darah Mulia yang didatangkan dengan sengaja oleh pastor-pastor USA dari negeri Belanda. Sampai dengan saat ini, kurang lebih 3/4 abad, dinamika perkembangan gereja di Senopi sungguh-sungguh menjanjikan harapan-harapan baru ke depan. Saya berharap gereja baru di pusat paroki Santo Yosef Senopi ini, kecuali mendatangkan banyak berkat dan rasa syukur bagi kehadiran gereja Katolik, juga dapat terus melahirkan semangat dan meningkatkan kesadaran baru berkat wawasan untuk terus umat Allah berkontribusi bagi kemajuan peradaban yang diinspirasi oleh patron Santo Yosef dan para perintis pendahulu yang membentuk gereja lokal di kampung yang sekarang menjadi distrik Senopi. Sekali lagi, Profisiat, salam bahagia dan Tuhan memberkati. Mohon berkat Tuhan atas gedung gereja yang baru. Bagi kita orang Katolik, ini bukan hanya rumah ibadat, tempat kita beribadat, tapi juga tempat kediaman atau persemayaman Tuhan. Ya, paroki ini adalah salah satu paroki yang cukup tua di wilayah pedalaman tanah Papua itu, secara khusus di tanah Karon ini. Dan pada tanggal 16 Maret 2024 kemarin kami merayakan 75 tahun gereja Katolik di tempat ini. Umat di sini adalah sebagian besarnya adalah orang asli Papua. Ya, sangat jarang sekali di sini orang-orang pendatang. Paling adalah hanya umat yang bekerja di sini sebagai guru, sebagai perawat, dan juga tenaga yang lain-lain. Dan suatu kebanggaan bagi kami, servis umat di wilayah ini, dalam rangka 75 tahun ini, kami memperoleh hadiah istimewa, yaitu hadiah gereja yang baru, gereja yang dicita-citakan oleh umat paroki ini. Gereja-gereja ini adalah bantuan dari pemerintah Kabupaten Tambrau dan juga swadaya umat. Tepuk tangan, demikian lagi. Harapan saya sebagai pastor paroki di Paroki Santo Yosef Senopi ini adalah, ya, dengan adanya gereja baru ini,
kiranya umat juga semakin semangat dalam persekutuan secara khusus dalam perayaan Ekaristi, dalam doa-doa yang lain di gereja ini. Paroki Senopi ini adalah salah satu paroki di wilayah Kepala Burung. Ini paroki yang tertua, paroki tua ya. Karena sudah beberapa tahun ini kita bergabung dengan Kabupaten Manokwari, kita punya gereja ini tidak pernah dibangun sampai pemekaran Kabupaten Tambrau, baru gereja baru bisa hadir untuk umat di Paroki Senopi. Nah, Paroki Senopi ini punya wilayahnya cukup luas, mulai ada 7 stasi dari Kebar sampai Miak Selatan. Terus untuk pembangunan gereja ini seutuhnya itu dibangun oleh pemerintah daerah. Sedangkan bagian yang umat ada sumbangan itu adalah bagian isi gereja, isi dalam gereja. Seperti bangku dan perlengkapan misa. Perasaan saya sangat bersyukur dan berterima kasih, gembira karena kita sudah 70 tahun ini sampai 70 tahun baru hadir gereja, satu gedung gereja yang megah di paroki kita. Semoga umat semakin bersatu untuk membangun paroki ini ke depan. Kami bersyukur karena mimpi dari umat untuk bisa menghadirkan sebuah gedung gereja yang seperti ini bisa terwujud. Ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, terutama umat dan terutama lagi kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Tambrau. Kami berusaha berkoordinasi, ya kebetulan dulu masih anggota DPR juga. Kami menganggarkan biaya itu ada 2 tahap, 2016-2017. Akhirnya nanti peletakan pembangunan gerejanya di 2018. Terkait dengan pembiayaan pembangunan gedung gereja ini ya full dari pemerintah. Semua pembangunan ini menelan biaya sekitar 4 miliar. Ya harapannya dengan kehadiran gereja ini semoga ke depan mungkin bisa lebih baik, tapi mungkin dengan kehadiran ini ya bisa sadar dan umat semua bisa kembali terlibat aktif bagaimana untuk melihat melakukan pelayanan dalam gereja ini. Melalui salib putra-Mu Engkau telah menghancurkan kematian yang membelenggu hidup kami. Berkat pengorbanan Yesus di kayu salib, kehidupan kami Kau pulihkan. Maka kami mohon sudilah memberkati salib ini, supaya menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah gereja ini. Dari itu kami mohon dengan rendah hati, sudilah melimpahkan berkat ilahi atas altar ini. Saya secara pribadi selaku anak dari tempat ini, anak dari Senopi yang lahir besar di sini, saya bangga dengan hadirnya gereja baru ini. Sekaligus ini memberi motivasi semangat untuk seluruh umat agar supaya hatinya, jiwanya lahir baru sesuai dengan gereja, gedung gereja yang baru ini, agar supaya ke depan umat atau masyarakat di sini bisa lebih maju, anak-anak sini cerdas, bisa ke depan kita sama-sama untuk bisa membangun tanah Papua dan lebih khusus tanah Tambrau ini.
sepanjang segala masa. Kami mohon sudilah memberkati patung ini yang akan tetap mengingatkan kami bahwa Maria Bunda Kristus adalah juga Bunda kami. Gadis-gadis itu pun bangga semuanya, kalau tidak salah. Berilah kami minyak Demikian pula sesudah perjamuan dia mendialihkannya kepada murid-muridnya sebagai makan bagimu dan bagi semua orang. Karena sedang semua orang kudus sepanjang masa dan hidupnya berkenan padamu. Semoga kau memperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Yesus bersama dia dan